Oke, kita undang lagi Bu Syafaahnya. Nggak dibaca ya ibunya. Oke. Wah, ada Mbak Dian sudah bergabung ya. Tidak mau ke atas kan? Aku nggak paham ini punya. Ada IG DP3 AKB nggak Mbak? DP3 apa belum? Oh iya belum. Coba ya, nak konekin dari sini aja lah. Ha-ha. Coba apa DP3 apa apa namanya? Terus habis DP3 itu main aku. DP3 passwordnya DP3 AKB 1 sampai itu. Setting. Login to existing. Apa namanya? DP3 AKB _ BPN. Bu Syafaah sudah bisa bergabung belum? DP3 KB underscore Mbak Papan, iya. Balikpapan apa BPP? BPN. BPN. Iya. Apa passwordnya? DP3 AKB 12 sampai 1 sampai 9. DP3 AKB. Iya, kecil semua ya. Bu Syafaah belum bisa ya? Oke. Ya, silakan bergabung. Ini punya Mbak ya? Oh, enggak. Coba lihat ya. Lihat DP3 AKB. Coba lihat dulu. Kayaknya nggak bisa masuk ini Mbak. Sinyalnya di sana itu tuh. Di sana. Ya. Nah, ini sudah bisa ya Bu ya? Ya, Sinyalnya kayaknya di sana bermasalah ini Bu. Soalnya tadi punya saya di sini bisa. Oh, Di oh yang di sana, kayaknya yang di slow. sini. Iya, yang di sana. Nah, ini buffering lagi sinyalnya kayaknya bermasalah. Ya, Agak slow pakai respon. aja. Oke. Udah Jadi lihat kita nggak? langsung aja ya Bu ya. Ya. Sudah bisa. Oke, kita langsung aja mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, sahabat keluarga Balikpapan. Hari ini kita akan melakukan sharing session online yang ke-9. Puspaga Harapan Kota Balikpapan hari ini akan berkolaborasi dengan masih tetap sama di DP3 AKB. Bedanya hari ini kita akan berkolaborasi dengan bidang pemberdayaan perlindungan perempuan, di mana narasumber kita hari ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, yaitu Dr. Syafaah. Ya, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ibu? Suaranya Sudah nggak jelas, putus. suaranya nggak jelas? Iya, soalnya ini sih Putus ya, videonya sinyal. juga putus-putus ya. Sinyalnya di sana, nanti biar Mbak Dian lanjut sambil naik ke atas. Gimana Bu, masih bisa ngikutin? Ya, Ibu ya, masih ya, bisa ya. ngikutin? Iya. Ini mulai. Oh iya. Oke, iya, hari ini kita sharing session online hari ini kita akan membahas mengenai konsep gender, pengenalan pengaruh utamaan gender dan implementasinya. Nah, sekarang banyak mungkin sudah mulai melek ya soal gender, tapi banyak juga termasuk saya sendiri mungkin banyak yang nggak paham mengenai gender. Gender itu sendiri apa sih? Seperti apa sih bentuknya? Fungsinya apa sih? Dan isunya apa sih? Terus implementasinya seperti apa? Nah, hari ini nanti akan dibahas oleh Bu Syafaah. Jadi silakan bagi sahabat keluarga Balikpapan yang ingin menanyakan mengenai gender itu sendiri, mungkin ada kebingungan apa cara mempersepsikannya, silakan ditanyakan aja langsung di sini. Ya, waktu saya berikan kepada Bu Syafaah. Silakan untuk menjelaskan Bu. Bu Syafaah. Ini sepertinya buffering Putus lagi ya. lagi. Ya. Sinyalnya.
Oke, Ya, silakan Ibu ya, langsung masuk ke penjelasan. ya. Terima kasih Mbak Nia. Ini putus-putus, jadi saya tidak bisa menangkap apa yang sampaikan Mbak Nia. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, atau mungkin kalau ada Bapak Ibu, tapi saya lihat kalau yang di Puspaga banyak yang netizennya adalah Ibu-ibu para ya. remaja. Jadi di sini mungkin ini lain daripada bahwa kami akan membahas tentang gender. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita di sini saya sama-sama belajar bahwa kita gender itu, sepengetahuan saya juga bahwa gender itu perempuan. Siapapun yang bicara tentang gender itu pasti dikiranya perempuan. Kita belajar bersama. Kalau nanti ada yang kurang pas, silahkan, tidak apa-apa. Ini namanya sharing session sehingga kita bisa saling tukar pikiran. Jadi saya masuk sebetulnya ke konsep gender juga. Konsep gender itu adalah suatu hal yang terkait dengan perbedaan peran, status, dan tanggung jawab ataupun fungsi perilaku antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini bisa direkayasa ataupun berubah. Bagaimana berubahnya? Nah, ini Bahwa gender itu perempuan, padahal gender itu baik laki-laki dan perempuan. Jadi harus dibedakan antara jenis kelamin. Yang mana jenis kelamin itu merupakan suatu hal yang bersifat kodrat yang tidak bisa dirubah. Kalau dirubah, misalkan laki menjadi perempuan, bisa dirubah, dioperasi, tetapi fungsinya ada, ya. Nah, gender ini adalah perbedaan fungsi. Kenapa kok bisa berubah? Karena bisa dipengaruhi oleh faktor perilaku, karena budaya, ataupun karena peran yang ditegaskan secara budaya. Jadi yang dipengaruhi oleh budaya. Jadi kalau misalkan Bu gender Syafa, itu ini mohon maaf, sepertinya agak putus-putus ya, tersendat-sendat. Ini jadinya putus-putus ya. kurang jelas ya, Iya, putus-putus ini Bu. iya, iya. Kedengarannya di sini putus-putus. Punya Mbak Nia juga tersendat-sendat. Iya. Oh iya ya, kalau gitu biar kita mulai dari awal aja Bu. Nanti Mbak Dian naik aja, jadi biar pakai HP dan pakai HP-nya Mbak Dian aja. Karena tadi ada juga yang sebelum-sebelumnya menyampaikan videonya tersendat-sendat, nggak jelas Bu. Dia bilang jadi bingung, nggak kedengeran apa yang disampaikan. Iya, memang. Jadi diulang lagi ya. Baik. Iya sebentar ya Bu. Ya saya off-kan dulu. Nanti pada saat Mbak Dian sudah di atas, pakai HP-nya Mbak Dian aja biar nanti lancar Nah, ini sudah saat pakai, penyampaian. itu tadi pakai data Mbak. Nggak apa-apa, coba ini jelas Sudah nggak Mbak? coba dia. Ini sudah sih, ini sudah. Nggak apa-apa pakai ini Sudah. aja. Oh iya sudah Bu. Oke, Ya. lanjut. Nah, Boleh sedikit Bu diulas lagi tadi Bu mengenai ya, konsep gender, tadi agak terputus-putus. putus-putus ya. Ya, jadi teman-teman sekalian bahwa kita kalau bisa bicara gender itu dikiranya adalah perempuan. Seperti kami, saya sendiri istilahnya bergabung dengan DP3 hampir 2 tahun ini. Begitu langsung kita bicara dengan lintas sektor, oh gender itu pokoknya itu perempuan lah, perempuan. Kalau kita memberikan surat tentang misalkan sosialisasi tentang misalkan tentang perlindungan perempuan, oh itu perempuan lah, itu gender semua. Nah, padahal yang disebut gender itu adalah bukan seperti itu. Jadi gender itu adalah perbedaan peran, konsep yang merupakan laki dan perempuan, baik tanggung jawabnya, fungsi perilakunya, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Contohnya budaya, perilaku itu bisa dipengaruhi oleh budaya, ya. Kemudian peran juga bisa dipengaruhi oleh budaya, masing-masing di mana tempat kita berada.
Nah, ini berbeda dengan yang disebut tadi yang perempuan itu. Kalau perempuan adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu adalah kodrat. Kodrat yang sudah diberikan oleh Allah yang tidak bisa digantikan. Kalau tadi gender bisa digantikan, tapi kalau jenis kelamin tidak bisa digantikan. Kalaupun misalkan ada yang bisa digantikan, sekarang misalkan operasi ganti kelamin. Oke, bisa. Jadi Bisa, transgender gitu ya Bu ya? tapi fungsinya, misalkan laki-laki berubah menjadi perempuan. Nanti fungsinya, apakah setelah berubah menjadi perempuan, dia bisa mengandung? Kan tidak bisa. Itu adalah sudah menjadi kodrat. Ya, jadi kita bicara seperti itu dulu. Contoh, misalkan, laki-laki itu mempunyai jakun. Itu sudah kodrat. Ya, kemudian laki-laki itu maaf ini mempunyai buah zakar dan penis, ya itu kodrat, ya. Kemudian bisa membuahi yang kalau misalkan dalam perkawinan bisa dalam arti karena nanti mempunyai alat kelamin laki-laki dia bisa membuahi dan bisa hamil, kan seperti itu kodrat. Nah kalau perempuan, ya perempuan itu kita mempunyai payudara, ya misalkan pun nanti bisa dirubah perempuan menjadi laki, itu bisa dioperasi, tapi tetap di dalam struktur yang di dalamnya tetap perempuan. Mungkin di luarnya bisa. Kemudian menstruasi, kalau misalkan laki-laki berubah menjadi perempuan, dia bisa menstruasi enggak? Nggak bisa, karena struktur organ yang diciptakan oleh Allah itu berbeda. Tapi kalau misalkan perempuan kemudian berubah menjadi laki-laki, kalau misalkan itu masih masa reproduksi, itu masih tetap bisa menstruasi, melahirkan, menyusui, dan mempunyai vagina. Itu adalah qadarullah ya, istilahnya kodrat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan gender misalnya? Kalau misalkan gagah, berani itu biasanya misalkan gagah, orang yang gagah itu kita konotasinya bahwa gagah itu bisa hanya pada laki-laki. Ya. Benar. Nah, tapi kalau itu di suatu karena ada perubahan budaya dan sebagainya, perempuan bisa gagah enggak? Bisa kan? Harusnya Maco, bisa itu kan gitu. Kemudian kalau perempuan feminim, identiknya kalau perempuan itu feminim. Tapi laki-laki bisa feminim enggak? Bisa kan? Ada yang perilaku soalnya. Nah, kemudian yang kuat itu identiknya adalah pada laki-laki. Tapi perempuan bisa kuat nggak? Nah, bisa juga ya. Jadi kemudian perasaan halus, biasanya kalau itu perasaannya halus, konotasinya itu adalah pada perempuan. Laki-laki bisa enggak? Jadi ini adalah gender itu yang seperti itu. Misalkan contoh lagi, misalkan rajin itu biasa identiknya pada perempuan. Tapi laki-laki bisa rajin enggak? Nah itu bisa digantikan. Cerewet misalkan. Cerewet itu kan identiknya perempuan. Perempuan itu mulutnya katanya setuju. Jadi, tapi laki-laki juga bisa. Kemudian cemburu, cengeng, itu ada pada siapa? Misalkan cemburu pada perempuan. Tapi laki-laki bisa cemburu enggak? Kan bisa. Benar, kemudian bisa. Cerewet, sabar. Biasanya sabar lebih banyak perempuan, tapi laki-laki bisa enggak? Nah, itu adalah yang disebut adalah gender. Tapi misalkan kumis ataupun apa? Kumis itu biasanya identik pada laki-laki ya. Benar. Nah, tapi ada enggak perempuan yang tipis ada kumisnya? Ada Bu, banyak Bu sebenarnya. Ya, contoh ya, nyanyi ya, Iis Dahlia itu ya ada kumisnya ya. Nah itu gitu. Kepala rumah tangga itu identiknya laki-laki, tapi bisa juga kepala rumah tangga itu perempuan. Jadi adalah perbedaan peran dan fungsi. Jadi bisa digantikan karena beberapa faktor tadi, karena kultur budaya, karena perilaku, peran dan sebagainya. Ya. Nah, kalau misalkan yang seks itu adalah suatu konstruksi biologis yang memang sudah diciptakan oleh Allah. Memang perempuan itu ada indung telurnya, ada rahimnya, ada payudaranya dan sebagainya. Universal ya. Jadi menyeluruh. Jadi Allah menciptakan itu adalah suatu, maaf ini saya karena agama saya Islam, jadi saya menyebutnya Allah ya, bukan Tuhan ya. Maksudnya ya sama lah, tapi saya lebih nyaman dengan Allah.
tidak dapat diubah. Kalau tadi saya sampaikan bahwa itu bisa diubah, itu adalah tidak bisa merubah fungsinya. Bisa diubah secara luarnya. Kemudian merupakan Secara kodrat. fisik ya Bu ya, secara fisik Nah, bisa diubah, fisiknya tapi bisa diubah. fungsi Fungsi. keorganannya gitu ya Bu ya. Iya, ya. Nah, itu adalah jenis kelamin. Nah, Mm-mm. sehingga kita bisa kaitkan di sini bahwa gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, hak ya, dan perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. Kalau misalkan kita mungkin ada di tempat lain, mungkin akan berbeda lagi. Nah, jadi gender itu konstruksi sosial tidak dimiliki sejak lahir, ya, bisa berubah, bisa dipengaruhi berbagai macam, bisa dibentuk ataupun bisa dirubah, tergantung dipengaruhi oleh tempat, ya, waktu dan sebagainya. Pemahaman agama, mungkin ideologi negara, mungkin bisa juga, politik hukum juga bisa, ya. Jadi itu adalah yang disebut gender. Silahkan ya kalau misalkan nanti Mbak Nia kalau mau dipotong, Iya, kita iya nggak, sama-sama, iya Bu, siap Bu. ya. Jadi sekarang sudah berkembang bahwa yang disebut gender itu sekarang pemahamannya tidak hanya laki, kalau laki-laki dan perempuan, kita bicara laki-laki dan perempuan adalah kondisi yang normal, tetapi sekarang juga yang termasuk disabilitas, lansia, anak-anak itu juga termasuk gender. Oleh karenanya sekarang kan digaungkan ya, bagaimana para lansia itu juga dapat menerima haknya, dapat mengakses semua pelayanan. Sekarang di pelayanan publik ya, bisa dilihat kalau di rumah sakit khusus untuk lansia disendirikan, yang disabilitas disendirikan, untuk anak-anak dan apa namanya yang difabel, kemudian yang bayi itu, ibu hamil itu termasuk, itu merupakan apa perkembangan yang memang harus dipenuhi ya. Kemudian perhatian khusus ya Bu ya bagi ya, kategori-kategori yang seperti wanita hamil, kemudian ada yang lansia sama disabilitas, dan satu lagi mungkin anak-anak yang sekarang sudah harus diperhatikan, kayak beberapa tempat umum harus memperhatikan ini tempatnya harus ramah anak gitu ya Bu ya. ya, ya, ya. Kedepannya memang apa namanya, memang sekarang kan dituntut seperti itu. Nah, itu merupakan bagian dari gender karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Jadi tidak hanya istilahnya kebutuhan laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana itu nanti misalkan gender itu jadi masalah ataupun tidak jadi masalah? Jadi kalau misalkan tidak jadi masalah karena penempatannya itu sama, maksudnya istilahnya antara yang tadi saya sampaikan, Setara ya Bu ya, setara ya atau itu setara. seimbang, adil gitu ya. Ya, jadi baik anak-anak mendapatkan haknya, kemudian lansia. Contoh saja, kalau misalkan lansia, misalkan tidak di tempat pelayanan publik, misalkan di kesehatan lah ya, misalkan mau di puskesmas, dia susu berjubel seperti orang yang sehat, maksudnya yang normal. Nah, itu apakah nanti itu tidak akan menjadi masalah? Itu masih ada komplain. Nah, itu karena tidak dilakukan secara adil. Bagaimana lansia dengan kondisi fisik yang seperti itu harus ngantri, misalkan harus antri berdiri ataupun misalkan duduk lama, kan seperti itu. Nah, ini adalah dengan kondisi hal-hal fisik yang juga nggak sama seperti yang masih usia di bawah 50 ya Bu ya. ya, jadi itulah yang harus apa namanya, diperlakukan secara adil. Nah, untuk menetapkan seperti itu kan harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Misalkan di dalam pelayanan publik juga harus di kesepakatan di internal. Oh, jadi kita harus bagaimana untuk meningkatkan pelayanannya, bagaimana untuk apa klien kita ataupun pasien kita itu dapat mengakses. Oh, kita tetapkan. Oh, untuk lansia kita buat misalkan jalur khusus, misalkan untuk parkirnya jalur khusus, itu kan kesepakatan. Nah, kemudian apakah itu jangan sampai terjadi diskriminasi, misalkan oh, nek lansia laki-laki gini aja, kan enggak. Yang namanya lansia itu sama, baik laki perempuan. Ya, jadi baik itu di tempat pelayanan umum ataupun misalkan di jalan-jalan juga sekarang beberapa pemerintah apa ya, membuat suatu akses bagaimana untuk trotoar yang untuk
apa namanya, untuk lansia, untuk sekarang taman-taman yang ramah anak, kan itu merupakan suatu upaya pemerintah untuk memenuhi hak tersebut. Kemudian kalau misalkan contohnya kalau perempuan, misalkan perempuan mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi di luar, untuk memanfaatkan pengetahuannya, itu diberikan kesempatan baik oleh misalkan keluarga, misalkan yang sudah menikah itu diberikan izin oleh suami, tapi itu tadi dengan kesepakatan, ya, dengan kesepakatan sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian misalkan juga misalkan di dalam rumah tangga, istrinya misalkan sudah bekerja, kemudian harus pulang kerja, harus masak dan sebagainya, repot, sementara suaminya juga misalkan pulang kerja sudah lama, sudah istirahat, apakah tidak membantu, kan itu harus membantu. Nah, jadi kalau misalkan tidak membantu kan berarti nanti itu jadi masalah karena tidak ada keseimbangan. Nah, ini adalah hal-hal yang kaitannya dengan gender juga. Jadi tapi kita bicara yang bahkan juga termasuk ini ya Bu, yang isunya juga misalnya kayak pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan seorang perempuan, di mana ada ibu rumah tangga, tidak pernah ada yang namanya bapak rumah tangga. Dan ini kan menjadi kesenjangan ya Bu ya, kesenjangan antara peran sebagai gender itu di gender itu sendiri yang karena mungkin juga karena pengaruh budaya di mana perempuan itu harus di rumah, jadi mengurus rumah, jadi tidak memiliki kesempatan atau hak untuk meluaskan atau mengembangkan kemampuan diri seperti itu, karena dianggap nanti bisa melebihi perannya atau kapasitasnya di atas laki-laki, dan ini dianggap seperti menjatuhkan harga diri laki-laki gitu. Ya, memang ada beberapa yang sebetulnya ini, nah tadi. Bagaimana gender itu agar tidak menjadi masalah, itu ada dibicarakan kesepakatan. Kesepakatan kalau itu terkait dengan rumah tangga, kesepakatan di dalam rumah tangga. Pembagian peran, misalkan contoh anak aja. Untuk mempelajari anak, maksudnya mengajari anak di dalam belajar, apakah itu tugasnya perempuan semua? Walaupun kenyataannya mayoritas lebih banyak adalah ibu-ibu. Kenapa? Ya, bisa juga karena waktu luangnya lebih banyak, misalkan seperti itu. Tapi itu harus dibicarakan secara internal, terjadi kesepakatan sehingga nanti tidak terjadi ketimpangan gender. Jadi gender itu tidak masalah karena tadi kita sepakat ya dari awal bahwa gender itu adalah perbedaan fungsi dan peran. Sehingga kalau misalkan sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak, misalkan nanti pun misalkan perempuan yang menjalankan fungsinya seperti masak, nyapu, nyuci dan sebagainya, perempuan enggak masalah. Istilahnya ada keikhlasan, ada kelegaan, ada kesenangan karena kita sudah dibicarakan bersama. Tapi kalau misalkan tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan bersama, itu bisa-bisa begitu betul-betul pada saat kita membutuhkan tidak diimbangi dengan pasangan kita. Nah, itu seperti itu. Jadi sebetulnya sekali lagi gender jadi masalah ataupun tidak sebetulnya dari mana kita bisa memahami dulu ya. Gitu. Iya Bu, dan ini ada yang bertanya Bu dari Mbak Dian Herdianik, jadi menanyakan ini diskriminasi terkadang datang dari sesama wanita loh Bu, bagaimana menghadapinya padahal sesama perempuan diharapkan saling memahami gitu, justru bukan karena tumpang tindih antara atau kesenjangan antara peran gender laki-laki atau perempuan, justru ada juga sesama perempuan, contohnya kayak yang ibu menyusui, ibu sufor, ibu bekerja, paling kelihatan ibu bekerja dengan ibu rumah tangga, dan ini kadang seringkali saling menjatuhkan gitu. Jadi terlihat seperti diskriminasi. Ya, itu perlu difahami kalau misalkan sesama perempuan saling mendiskriminasikan, berarti itu ada sesuatu hal yang memang perlu dipecahkan. Ya, kita harus gali. Kalau sesama perempuan, apakah ada persaingan? Nah, jadi persaingannya itu yang perlu kita gali. Ini perannya Mbak Nia ini, psikolog. Karena apa? Kita tidak mungkin ya, misalkan di dalam suatu pekerjaan, misalkan sesama perempuan ini dengan level yang sama.
dengan yang maksudnya dengan level yang sama, maksudnya jabatan yang sama. Mungkin dia akan menjatuhkan ada tujuan-tujuan tertentu, tetapi di sini itu sudah berbeda dengan fungsi dan peran, karena gender itu adalah perbedaan fungsi dan peran. Ini fungsinya sama, tetapi ini saling menjatuhkan, berarti ada sesuatu yang memang perlu digali. Kenapa? Perlu Ada diselesaikan ya Bu ya, iya, permasalahannya ya. Apa yang menjadi heeh. persoalan tanpa maksudnya merugikan salah satu pihak atau sampai tidak memperhatikan apa yang menjadi haknya masing-masing gitu ya Bu ya. Padahal sesama perempuan Iya, juga sama memiliki hak gitu ya Bu ya. Hak ya, perlindungan juga bahkan ya, hak perlindungan ya. perempuan. Ya, jadi saya pikir kalau misalkan sesama wanita saling melakukan diskriminasi, itu kita perlu lihat lagi diskriminasinya dalam bentuk apa. Kalau kita jangan sampai mendiskriminasikan itu yang terkait dengan sara ya, karena misalkan loh. Jadi kalau misalkan kita kedatangan kita berteman dengan banyak pihak, tetapi kita mendiskreditkan atau mendiskriminasikan dengan salah satu, misalkan oh ini karena ini, itu sangat sangat tidak diperkenankan ya, karena baik secara agama manapun itu tidak diperkenankan. Jadi sekali lagi untuk yang tadi pertanyaannya itu, bagaimana kalau sesama perempuan sendiri yang mendiskriminasi itu antara sesama perempuan, itu perlu digali. Apa yang diskriminasinya dalam bentuk apa, apakah ada peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Ya, itu perlu dilihat. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah perbedaan peran dan fungsi. Saya mungkin mohon maaf kalau saya salah. Tadi yang pertanyaan itu kalau misalkan saling mendiskriminasikan antara perempuan itu apakah ada persaingan internal antara dua orang itu, maksudnya untuk mencapai sesuatu mungkin. Nah ini yang perlu dibicarakan. Nah tidak ada salahnya kita sesama istilahnya teman, sesama kolega, sesama apapun ya, kita saling pendekatan sehingga nanti apa yang menjadi miskomunikasi itu bisa terurai gitu maksudnya. Ya. Gimana Mbak Nia? Oke, siap Bu. Ya. Oke. Teruskan ya. Iya, lanjut Bu. Ya. Jadi itu tadi yang yang tadi gender Konsep apabila gendernya tidak ya. menjadi masalah ya. Jadi kalau misalkan gender itu akan bermasalah apabila terjadi ketimpangan tadi. Jadi ketimpangan, salah satu pihak dirugikan, kan seperti itu. Benar. Contoh kalau di rumah tangga sudah, misalkan tadi Mbak Nia menyampaikan, perempuan itu kalau ibu rumah tangga walaupun bekerja tetap masak, nyuci dan sebagainya, ngasuh anak, bapaknya tidur melulu kan seperti itu misalkan. Itu Apalagi kan zaman berarti pandemi gitu yang sebelumnya ya Bu ya. Jadi lebih ya banyak di rumah daripada di di kantor di luar. tempat kantor, dan ini banyak sekali menimbulkan dari hasil penelitian konflik antara suami istri Antara itu semakin meningkat gitu Bu. Karena ya iya itu peran betul. gendernya sendiri mungkin belum Iya dipahami ya betul. Bu ya. Ya betul. Nah memang kemarin dari paparan dari Kementerian KPPA itu juga kekerasan dalam rumah tangga itu kumulatifnya meningkat. Itu salah satunya seperti itu. Nah bapak-bapak mungkin ya. Jadi biasanya kita interaksinya itu beberapa jam. Lah ini hampir 24 jam kita interaksi. Kemudian lihat ibunya repot dengan otomatis dengan kondisi COVID itu repot kan. Harus begini sementara yang satu mungkin tidak tidak aware ya, tidak simpatik, tidak apa, sehingga itu yang menimbulkan konfliknya. Bisa juga misalkan laki-laki merasa egonya naik. Saya kan kepala rumah tangga, ya sudah kamu yang ibu rumah tangga yang menjalankan fungsinya. Nah itu kan berarti derajatnya dibedakan. Padahal tadi kan peran fungsinya itu harus sama. Kemudian karena dianggap perempuan itu nggak bisa apa-apa, sudah kamu kan nggak bisa kerja juga misalkan. Nah itu kan dianggap tidak mampu. Padahal kalau misalkan perempuan ditinggal, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Ini realitanya Bu ya. Realitanya seperti itu. Nanti ada bapak-bapak protes ini.
Nah, ya itu yang ketimpangan-ketimpangan ini. Jadi hal ini mengakibatkan mungkin ya terjadinya ketimpangan itu merasa perempuan itu tidak bisa mengembangkan potensi yang dimiliki selain harus uplek di dalam dapur kan gitu. Dapur sumur kan gitu, seperti itu. Harus nyuci, masak dan sebagainya kan gitu. Kemudian juga kadang mungkin ada di daerah kalau di Balikpapan sih jarang anak perempuan itu tidak mendapatkan misalkan pendidikan yang seperti halnya anak laki-laki. Ada di beberapa dulu ya kalau yang saya di kampung saya nggak apa-apa kalau perempuan itu kalau sudah lulus SD atau sudah lulus SMA itu sudah cukup, sudah tidak usah meneruskan. Itu kan ketimpangan gender ya. Kemudian ya tadi terjadi diskriminasi terhadap perempuan di rumah, di tempat kerja kan seperti itu. Benar. Ya, itu tidak hanya perempuan dan laki-laki juga bisa. Laki-laki didiskriminasikan juga bisa, misalkan contoh aja misalkan bosnya lebih senang dengan si perempuan, bisa aja merasa pekerjaannya yang laki-laki itu udah kamu aja yang mengerjakan kamu cepat gitu. Itu kan merupakan suatu hal yang menjadi masalah. Tadi laki-laki tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah karena merasa itu tadi kata Mbak Nia, merasa bahwa saya kepala rumah tangga jadi nggak pantas mengerjakan itu. Ya ini ketimpangan-ketimpangan inilah yang menjadi masalah. Nah, jadi sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa gender tidak menjadi masalah kalau dirembuk dulu, dirembuk bersama. Dirembuk bersama baik itu di rumah, mungkin di internal kita, di kantor, mungkin di lingkungan kita. Nah, itu seperti itu. Kemudian memang isu gender itu kita bicara bahwa ini gender itu bukan jenis kelamin ya, tapi lebih banyaknya ya adalah menimpa perempuan, lebih banyaknya ya. Jadi yang ada di masyarakat itu adalah lebih banyaknya yang menimpa perempuan. Kasus kekerasan juga lebih banyaknya, ada juga yang kasus jadi kekerasan. korban itu justru pada perempuan ya, Ya, dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi korban gitu ya Bu ya. Ya, itu. Jadi, nah, oleh karenanya isunya itu yang menyebabkan timbulnya isu gender itu kan kenapa? Karena adanya hubungan yang timpang tadi, ya, yang tidak menempatkan pada porsinya. Dan konsekuensinya terhadap seseorang itu dalam memperolehkan, kalau gender itu kan ada akses, manfaat, kemudian silakan. Iya. Jadi aksesnya, partisipasinya itu menjadi berkurang. Itu yang menjadi isu gender. Nah, apakah isu gendernya itu dapat mempengaruhi semuanya? Bisa. Karena isu gender itu dapat menciptakan atau memihak bias ya. Kalau bias itu memihak terhadap salah satu kelompok. Misalkan, oh aku mau yang pada perempuan aja misalkan. Itu jadi laki-laki dipinggirkan itu juga menjadi isu gender juga. Kemudian bisa merugikan ya, bisa merugikan sehingga mungkin di dalam suatu institusi karena adanya terjadinya gap tersebut sehingga pekerjaan tidak bisa terselesaikan dengan baik ya, karena masing-masing bersaing. Maksudnya perempuan bersaing, laki-laki bersaing. Dalam arti bersaingnya itu adalah untuk jadi peran fungsinya itu diambil semua. Yang misalkan perannya laki-laki itu diambil semua, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana? Misalkan untuk pemerintah sendiri itu perlu juga memikirkan bagaimana penganggaran dan perencanaan itu harus responsif gender. Ya, ini juga sudah diinstruksikan sesuai dengan Impres Presiden sejak tahun 2000, sudah hampir 20 tahun ya, 20 tahun itu Impres nomor 9 tahun 2000 itu sudah mengamanatkan seperti itu. Kemudian ada Permendagrinya. Itu salah satunya adalah untuk mengeliminir
adanya ketimpangan gender. Kemudian jangan sampai dalam isu itu ada terlihat jadi adanya kesenjangan gender, ya. Jadi dalam isu gender ini jangan sampai. Itu yang jangan sampai dihembus-hembuskan, ya. Kalau kita korelasikan seperti ini, kalau kita menganalogikan antara burung bangau dengan kucing atau anjing. Burung bangau itu paruhnya panjang, kemudian dia bisa terbang, kemudian dia bisa mengambil makanan yang dari sungai atau dari ikan. Begitu ikannya sudah didapat, ada ditaruh di paruh, misalkan di paruhnya. Nah, si kucing ataupun anjing kan membau amis, itu kan berarti wah, ini ada ya. Tapi itu yang bisa burung bangau, karena kucing nggak bisa mengambil yang di sungai kan, seperti itu. Benar. Nah, bagaimana caranya? Kan seperti itu. Bagaimana caranya? Berarti si kucing itu ataupun anjing itu hanya harus mempunyai pemikiran. Jadi harus merayu dan sebagainya. Karena merasa si burung bangau ini sombong. Aku loh sudah bisa kan. Jadi dibujuk, dirayu. Kan dia kalau ketawa kan berarti nanti ikannya jatuh di paruhnya itu. Jadi bagaimana caranya untuk membujuk agar tidak jatuhkan. Jadi dibujuk dan sebagainya. Begitu dibujuk, dia ketawa kan jatuh. Nah, itu analognya seperti itu. Jadi ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa kita itu tidak boleh sombong. Ya, kita itu tidak boleh sombong, kita itu tidak boleh angkuh, dengan ataupun kita tidak dapat menyepelekan orang lain. Jadi kita merasa puas kalau orang itu mengagung-agungkan ataupun istilahnya kalau pokoknya di oh kamu orang baik, kamu tapi Dipuji, padahal itu bangga, merasa bangga. Itu benar. analog itu adalah sebetulnya analog untuk kita. Di analog misalkan bangau dan anjing ataupun kucing itu adalah untuk kita, untuk analoginya untuk manusia. Jadi itu seperti itu. Jadi isu-isu itulah yang perlu kita tangkap dan kita telaah, kita kaji, sehingga nanti itu tidak menimbulkan hal-hal yang terkait ketimpangan itu. Ya, gimana Mbak Nia? Sih Bu, benar sekali Bu. Memang harus jelas juga ya Bu ya, peran itu seperti apa, dan yang paling penting itu kuncinya di kesepakatan. Kalau nggak sepakat gimana bisa berjalan, peran dan fungsi itu setara, adil gitu. Iya, Kita tetap memperhatikan hak-haknya juga. Iya, Namanya juga manusia kan memang pasti akan ada yang berbeda karena dipengaruhi karakter, tapi lagi-lagi karena ini yang dilakukan, kita ingin mencapai satu tujuan bersama, maka biar bisa mencapai tujuan bersama ya sama-sama berperan gitu ya Bu ya. Iya, itulah. Benar. Ya. Ini ada yang ini Bu berkomentar juga tadi dengan Mbak Dian Herdianik yang tadi ya, sebenarnya banyak perempuan yang merasa inferior karena merasa ruang gerak yang terbatas. Jadi banyak yang tidak mau bermimpi mengejar cita-cita. Kasihan padahal mungkin dia mampu. Benar, memang banyak sekali sekarang ini perempuan sebenarnya punya potensi. Hanya saja udah ngerasa minder, udah nggak percaya diri karena ngerasa ngapain aku kan, karena sudah ada stigma ya mungkin ya Bu, dipengaruhi stigma. Aku kan cuma mungkin tamatan SMA. Aku bisanya apa? Aku bisanya cuma di rumah aja, masak atau yang lainnya, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau potensi itu bisa digali, dia juga bisa berkembang gitu ya Bu ya, keluar. Buktinya banyak juga yang dari DP3AKB yang memberdayakan perempuan-perempuan yang dulunya pernah merasa inferior, mungkin salah satunya dari perempuan-perempuan yang pernah jadi korban KDRT. Itu gimana Bu? Iya. Jadi sebetulnya bisa mengembangkan diri gitu ya Bu. Ya. Sebetulnya itu yang harus dibangkitkan ya. Mungkin itu perlu konsultasi dengan psikolog. Bagaimana jangan sampai kita inferior. Jangan sampai. Setiap orang itu pasti mempunyai rasa minder. Pasti itu. Karena itu adalah istilahnya memang ada di kita. Memang ada di sifat kita.
Tapi bagaimana kita itu bisa jangan sampai rasa minder kita itu akan menyurutkan kemampuan kita untuk berjuang. Tapi saya yakin pada saatnya perempuan itu mungkin misalkan ini minder, pada saat dia harus dituntut, dia akan membuktikan bahwa dia mampu. Kemudian jangan dianggap bahwa misalkan masukan ataupun saran dari orang di bawah itu tidak berguna. Itu sangat berguna. Ya, jadi sekali lagi kalau misalkan tidak mampu karena biarin aja, banyak yang minder kan sudah malas kan seperti itu, ya janganlah ya. Mungkin dengan kondisi ini, mungkin karena suaminya mungkin dianggap masih mampu, mungkin kamu di rumah saja. Tapi sebetulnya itu pembagian peran yang bagus. Maksudnya sudah dibicarakan, saya yang misalkan bekerja, saya mencari nafkah, kamu di rumah saja, nggak usah kemana-mana, tujuannya untuk anaknya agar ada yang mengawasi. Tapi perempuan-perempuan itu merupakan perempuan hebat. Nanti diharapkan, siapa tahu 20 tahun ke depan itu lahir anak yang hebat, pemimpin yang hebat dari keluarga di situ. Nah, jadi jangan menganggap perempuan itu menjadi inferior. Ataupun misalkan dari sisi pendidikan, enggak, belum tentu pendidikannya tinggi itu bisa mengajarkan anaknya itu sopan santun dan sebagainya. Coba kita berkaca pada pemimpin-pemimpin dahulu. Memang itu orang tuanya pendidikannya tinggi? Enggak, baca tulis pun enggak bisa. Tapi dia bisa menerapkan nilai-nilai luhur, akhlak budi ya, akhlak. Bagaimana dia bisa menerapkan itu pada Etika anaknya? juga ya Bu ya. Nah, etikanya, lah akhlak itu merupakan etika ya. Jadi bagaimana sehingga dia bisa pada saat dia mampu sekolah sampai dia menjadi sarjana, sampai dia menjadi orang yang besar, dia menjadi pemimpin, dia terapkan itu. Itu ibunya apa? Banyak loh. Ibu saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi ataupun bukan seorang yang misalkan pejabat, tapi anaknya bisa jadi pejabat. Nah, itulah. Jadi itu suatu hal yang normali. Maksudnya kalau misalkan minder, saya juga minder loh ini. Saya sharing session ini, saya juga sama-sama belajar kan seperti itu. Jadi itu, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita, yang penting pendapat kita itu jangan sampai memaksakan bahwa pendapat kita itu harus dipakai kan seperti itu. Ya, gitu ya. Nah, karena pendapat itu bisa kita saring semuanya, ya, bisa dipakai, bisa enggak gitu. Ya, oke. Ada lagi enggak, Mbak? Enggak ada lagi nih Bu, ya lanjut Ya. lagi Bu. Ya, jadi beberapa hal yang disoroti sekarang, kesenjangan gender yang ada di misalnya khususnya di publik ini adalah masalah keterwakilan perempuan di dalam legislatif itu ya. Makanya sekarang di dalam aturan undang-undangnya itu kan 30% keterwakilan perempuan di legislatif, tapi memang kenyataannya belum sampai 30%. Yang daftar pada saat mendaftar penjaringan ada 30%. Tetapi pada saat sudah dipilih itu belum sampai 30%. Nah, ini juga harus menjadi introspeksi diri kita atau perempuan sendiri yang mendaftar ataupun yang mau jadi calon legislatif itu jangan asal. Jadi maksudnya dibekali dulu. Jadi dia nanti bisa menyuarakan masyarakat, menyuarakan aspirasinya. Kemudian dia bagaimana biasanya kan kalau mau jadi anggota DPR itu kan istilahnya perilakunya juga diungkit-ungkit ya. Biasanya kan kalau misalkan ngapain aku milih itu orangnya begini kan gitu. Makanya bagaimana track recordnya di masyarakat kan seperti itu. Nah, itu untuk yang perempuan perlu juga jadi jangan yang jadi anggota DPR itu yang punya duitnya banyak, enggak juga.
istilahnya kan ada mungkin, tapi kan kalau misalkan memang track recordnya bagus, kemudian memang dia betul-betul apa namanya ikhlas di dalam melayani, kemudian itu banyak juga yang seperti itu. Nah, jadi inilah makanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan khususnya di provinsi itu setiap tahun memberikan pembekalan kepada perempuan-perempuan yang akan mendaftar sebagai calon legislatif. Itu tujuannya apa? Agar pada saat nanti mereka benar-benar terpilih dan menduduki jabatan itu dia mampu menyuarakan aspirasi yang istilahnya yang diembannya. Kemudian beberapa juga yang di bidang pendidikan ataupun di pejabat pemerintah. Memang masih banyak di pemerintahan itu istilahnya seperti mungkin yang di kabinet juga mungkin perempuannya lebih sedikit kan seperti itu. Nah, ini memang ini menjadi apa introspeksi juga bagi perempuan. Tetapi sekarang makin ke depan kan makin banyak ya, makin banyak. Dulu Menteri Bappenas perencanaan itu kan dulu sering laki-laki, itu juga perempuan. Nah, memang ganti-ganti tergantung presidennya sih memang. Sekarang juga yang presiden sekarang memasukkan istilah staf khusus ya, ahli ya, staf ahlinya. Sekarang ada yang ini, yang muda-muda. Ini merupakan yang jadi gender wakil juga. menteri justru banyak yang perempuan ya sekarang ya, Bu ya. Perempuan. Ya, staf khususnya juga ada. Jadi seperti staf ahli khusus pernah di apa namanya dikenalkan itu ada yang termasuk disabilitas, yang apa tunawicara itu dipanggil, maksudnya menjadi staf itu apa maksudnya? Itu untuk mendekatkan aspirasi untuk para disabilitas itu bisa masuk situ. Nah, itu sebagai salah satu kemajuan ya, dan ini sedikit demi sedikit memang untuk mencapai sampai sama ya nantilah maksudnya. Ini sudah proses suatu ya Bu ya, nggak bisa langsung iya. semua itu Nah, diterapkan, dikenalin, disosialisasi langsung jadi enggak. oh Bahkan iya. Ini aja butuh 20 proses tahun, Mbak. bertahun-tahun. Nah, ini kan 20 tahun dari impresnya itu sampai Benar, sekarang kan maksudnya benar. 20 tahun itu berproses ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mencapai keadilan gender itu ya, itu tadi prosesnya panjang. Jadi nanti setelah keadilan gender tercapai, nanti kesetaraan gender juga tercapai. Jadi bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai seseorang, maksudnya sebagai seorang akan mampu berperan partisipasi termasuk dalam pembangunan pemerintah di daerahnya masing-masing itu sama. Tapi itu kan perlu proses kan seperti itu. Benar. Jadi nek wong Jawa nggak ngomong ujuk-ujuk kan gitu. Nggak ujuk-ujuk gitu kan. Jadi itu Iya, proses itu tiba-tiba perlu. ya. Iya. Jadi nanti wujud kesetaraannya itu ada bagaimana akses kesempatan pada laki dan perempuan untuk mencapai yang sama. Contohnya laki-laki dan perempuan misalkan pendidikannya itu sama. Dulu saya kemarin pernah mengikuti apa namanya pelatihan. Itu menarik itu yang disampaikan oleh di Menteri PUPR atau Bappenas menyatakan bahwa sekarang apa kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri misalkan S3 itu kenapa banyak laki-laki dibanding perempuan, karena perempuan pada saat misalkan pada usia produktif biasanya kan yang mendapat beasiswa itu usia antara 30 sampai 50-an tahun ya. Jadi kenapa? Karena pada saat itu perempuan itu masih punya anak, misalkan masih menyusui. Nah, kalau misalkan sampai mendapat beasiswa ke luar negeri misalkan, berarti nanti anaknya itu harus dibawa, nanti harus bawa babysitter kan gitu. Nah, dilontarkan. Nah, ini harus kita berpikir kalau dia mempunyai kemampuan ataupun secara intelektual mampu untuk dapat beasiswa, seharusnya perlu dipikirkan beasiswa itu juga mengcover untuk babysitternya sama bayinya kan seperti itu. Nah, ini kan merupakan apa ya istilahnya
floor yang maksudnya ide yang bagus kan seperti itu. Jadi itu untuk mencapai kesetaraan gender seperti itu kan sepertinya. Ini aksesnya, partisipasinya bagaimana masyarakat itu dalam hal ini perempuan, laki mungkin disabilitas dan sebagainya itu uh, dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui persiapan, pelaksanaan dan sebagainya. Nah, ini yang sudah diterapkan di pemerintah, banyak pemerintah termasuk pemerintah Kota Balikpapan, salah satunya pada saat musrenbang, baik mulai dari kecamatan, kota, itu forum anak dibawa, kemudian mungkin dunia usaha dibawa, mungkin ada tokoh masyarakat, itu adalah untuk itu tadi, untuk berpartisipasi, salah satunya seperti itu. Kontrolnya bagaimana? Jadi untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dan laki dan bahwa termasuk mungkin lansia untuk mengemukakan pendapatnya, ya, makanya banyak yang diskusi dan sebagainya itu antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang kan seperti DPR atau istilahnya kan kalau pas ada kan mengumpulkan masanya, konstituennya, di situ masukan-masukan, kan itu termasuknya bagaimana bermanfaat antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mendapatkan manfaat yang sama. Itu adalah salah satu wujud daripada kesetaraan gender. Nah, intinya bahwa untuk konsep gender itu adalah yang penting jangan bias. Jangan bias itu jangan memihak atau merugikan salah satu. Jadi netral, bodoh amat, pokoknya yang penting laksanakan aja, masalah itu nanti mau menyentuh atau tidak itu netral. Tetapi bagaimana kita bisa responsif gender. Jadi oh sebetulnya ini itu peduli ini sebetulnya untuk yang ini harus dijalankan konsep ini untuk menyentuh yang seperti ini. Misalkan di suatu desa ataupun kelurahan, di situ banyak sekali, misalkan dari penduduknya, dari satu RT itu misalkan ada 100 kakak. 100 kakak itu kok banyak, misalkan buta hurufnya banyak terjadi pada misal orang tua, misalkan orang tua itu misalkan sudah menikah. Nah, bagaimana kalau misalkan ayo kita buat anggaran mendatangkan guru istilahnya untuk mengajari kan seperti itu salah satu bagaimana responsifnya. Jadi kata kuncinya itu harusnya, tapi jangan bias bodoh amat, aku mau anu ini ya kan gitu, jangan seperti itu. Sehingga ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita itu tidak kenal apa itu konsep gender, kita juga nggak sayang, nggak paham kan seperti itu, bahwa gender itu bukan perempuan kok kan seperti itu. Bukan Jadi laki-laki gender aja itu juga ya Bu ya. laki-laki, perempuan, disabilitas, anak. Jadi sekarang ada istilah pengarus utamaan gender itu adalah suatu strategi ataupun pendekatan bagaimana cara untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk kalau di dalam program pemerintah, bagaimana membuat program dan kebijakannya itu mengarah ke situ, kan seperti itu. Dengan dikembangkannya dianalisa kebutuhan-kebutuhan seperti tadi yang saya sampaikan, misalkan di suatu daerah atau kelurahan digelontorkan anggaran. Nah, anggaran itu asal jangan, pokoknya yang penting habis. Nah, buffering. Oke, ini sambil nunggu mungkin lagi buffering ininya dari Bu syafaahnya. Mohon maaf sekali ini tiba-tiba mendadak buffering. Ada bermasalah. Oke, kita undang lagi. Kita undang lagi Bu syafaahnya.
Semoga bisa. Halo Mbak Nia. Ya, Iya. mati. Iya, ya. Jadi itu ya. Jadi itu mungkin mungkin itu Mbak Nia yang bisa saya sampaikan Mbak Nia. Oke, ini Bu, mungkin perlu juga nih sahabat keluarga Balikpapan mengetahui mengenai implementasinya kalau di Balikpapan sendiri seperti apa sih Bu sejauh ini minimal yang Nggak dengar Mbak. dari bidang ini Nggak dengar dengar Mbak. Bu? Halo, halo, Ibu, ini sinyalnya sepertinya muter-muter ini Bu. Halo Bu, ini Halo, halo, kambuh iya Mbak. lagi Bu, sinyalnya kambuh lagi Iya, Bu. Ya, ini sudah Bu, iya. udah kedengaran? Sudah, Sudah, oke. sudah Mbak. Saya mau nanya ini Bu. Oke, saya mau nanya Bu, untuk implementasinya sendiri Bu, kalau dari bidang apalagi Ibu membawahi bidang pemberdayaan perlindungan perempuan nih, implementasi apa Bu kira-kira yang sudah mulai diterapkan walaupun itu kecil gitu, tapi memberikan Ya, dampak yang besar. ya. Ini salah satunya adalah termasuk programnya yang dijalankan oleh Mbak Nia ini. Iya, Contohnya, ya di benar, rutan. Nah, di benar. rutan itu kan warga binaan perempuan, ya. Nah, Kenapa kita menyasar ke sana? Itu kan terkait gender. Selama ini perempuan di istilahnya mereka ditahan. Wah, sudah enggak usah, tapi kita bekali bagaimana nantinya dia bisa berdaya pada saat nanti dia selesai masa tahanannya. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian programnya Mbak Nia juga yang dijalankan oleh para psikolog DP3AKB, kita berjejaring dengan lembaga masyarakat untuk bagaimana kita mensebarluaskan, mensosialisasikan, mendesiminasikan minasi. pola pengasuhan. Itu kan Benar. baik laki, perempuan, baik yang misalkan eh, bagi orang-orang yang istilahnya buta huruf, bagi semua kan itu seperti Benar. itu. Nah ini juga salah satu. Ya memang belum banyak, tapi kita pelan-pelan. Nah itu salah satunya juga kita memberikan kapasitas, capacity building pada kader-kader. Mereka bagaimana untuk berperan serta dalam pencegahan terhadap perempuan dan anak. Jadi ada laki, ada perempuan, diberikan capacity building biar ikut berperan serta dalam pencegahan kasus terhadap perempuan dan anak. Itu salah satunya seperti itu. Ya. Oke. Walaupun pada kenyataannya di sini ya ini sepertinya muter lagi sih. Ya walaupun kenyataannya memang di sini partisipasinya memang masih banyak yang halo Bu Syafaah. Ini sinyalnya sepertinya sudah mulai ini ya. Halo Bu. Halo. Halo Bu. Iya, ini sinyalnya sepertinya bermasalah lagi. Ya, Mbak. Halo Bu, sudah dengar Bu? Suaranya Oh, kecil. Suaranya kecil ya Bu? Iya, ini sudah Iya, kedengaran enggak Bu? dengar. Enggak begitu kedengaran. Sudah Enggak kedengaran dengar. Bu? Halo? Saya enggak dengar, Mbak. Oh, enggak kedengaran ya? Halo? Tes? Halo. Tes? 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 Suaranya Sudah? kecil sekali. Kecil sekali. Tes? Ya. Sudah kedengaran Bu? Kecil sekali kedengaran tapi kecil. Harus saya anukan di telinga. Oh. Sebentar, coba. Makan Mungkin gimana? sinyalnya Bu. Iya, Mbak. Iya. Walaupun sebenarnya sekarang ini paling banyak partisipasinya itu adalah perempuan ya Bu ya. Masih kedengeran Iya. Bu siapa? Maaf ya, ini nanti mungkin ini soalnya saya enggak dengar. Oh iya. Oke.